Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, minggu kelima setelah Trinitatis, tanggal 12 Juli tahun 2020, yang diangkat dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-39 hingga ayat yang ke-42. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, orang bijak berkata, long life education, yang artinya belajar seumur hidup. Mulai dari sejak pangkuan ibunda hingga nantinya menuju pusara, manusia terus belajar. Selama kita hidup, selama itulah kita terus menerus belajar. Selama kita hidup, selama itulah kita perlu dididik. Kemudian ada peribahasa yang mengatakan, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ungkapan ini menunjukkan betapa berharganya pendidikan. Walau dimanapun dia, walau sangat begitu jauh tempatnya, kita harus mencarinya, kita harus meraihnya, kita harus menggapainya. Sebab pendidikan sangat begitu berharga dan sangat tinggi nilainya. Pendidikan menjadikan manusia cerdas, berilmu, berwawasan luas, tidak picik, tidak bodoh. Jadi orang dididik bukan supaya pintar, tapi cerdas. Mengapa saya katakan demikian? Sebab ada orang yang tidak melalui sebuah pendidikan yang khusus, tapi dia disebut orang pintar. Saudara yang dikasihi Kristus, jika manusia itu bodoh atau tidak cerdas, itu akan merugikan dirinya sendiri. Ada sebuah cerita tentang seorang pemuda yang tidak mau belajar, tidak mau dididik, sehingga dia menjadi bodoh, blow on, dan tidak cerdas. Si pemuda ini sering mendengar peribahasa yang diucapkan oleh para tua-tua yang mengatakan ikan dapat karena dipancing atau dikail. Maka dalam benak si pemuda terus tertanam peribahasa tersebut dan mengolahnya sendiri. Dia berkata dalam hatinya, berarti ikan dapat karena dipancing. Suatu hari ketika dia berjalan di pematang sawah, seekor ikan mas yang besar dari parit di pinggir sawah tersebut meloncat ke pematang sawah dan tepat di depan si pemuda tersebut. Kemudian si pemuda berteriak-teriak pulang ke rumah, ambil pancing, cepat, cepat. Setelah dia mengambil pancing dari rumahnya, lalu dia kembali ke tempat tersebut, ikan mas tersebut telah kembali meloncat ke parit di pematang sawah tersebut.
Itulah susahnya dan ruginya orang bodoh. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, janganlah kita mengabaikan pendidikan. Mari kita simak. Seperti yang dikatakan oleh topik minggu kita hari ini, cintailah pendidikan. Mengapa? Pertama, pendidikan membuka cakrawala. Dalam khotbah kita ini, pada ayat 39, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Orang buta tidak dapat menuntun orang buta. Yang menuntun orang buta adalah orang melek, orang yang dapat melihat. Pendidikan membawa orang dari buta huruf menjadi melek huruf, dari buta arti menjadi melek arti, dari buta tentang pengetahuan menjadi melek dalam hal pengetahuan. Pendidikan menghantar keluar, itu berasal dari kata edukasi, educaere, menghantar keluar sebuah generasi dari ketidaktahuan dan ketidakdewasaan. Pendidikan membawa orang sehingga mengerti tentang keluhuran, mengerti tentang kesetiaan, mengerti tentang hidup yang bermutu dan berdisiplin. Dalam pendidikan, pikiran dan perasaan tidak lagi sama-sama buta, justru menyatu secara utuh. Artinya, kita bukan hanya mengetahui dan mengerti nilai-nilai yang baik, namun menjadikan nilai-nilai yang baik itu melekat dalam diri kita. Itulah pendidikan yang membuka cakrawala manusia. Yang kedua, pendidikan membawa manusia bertumbuh. Dalam ayat 40 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Saudaraku, ada ungkapan yang mengatakan guru memang bukan orang hebat, tetapi semua orang hebat adalah berkat jasa dari seorang guru. Karena memang pendidikan membawa manusia bertumbuh. Bertumbuh adalah kata kunci dalam hidup. Pertumbuhan yang kita maksudkan di sini bukanlah pertumbuhan fisik. Kalau pertumbuhan fisik, ya tidak ada halangan kita terus bertumbuh. Melainkan pertumbuhan aspek kehidupan, yaitu kehidupan kita. Bertumbuh pengetahuan, mula-mula murid buta huruf, lalu guru mengajarkan membaca. Papipu pepo, kakiku keko, babibu bebo, mamimu memo. Kita diajar berhitung. 1 tambah 1, 1 tambah 2, 2 kali 2. Kemudian pengetahuan kita semakin meningkat. Pendidikan menjadikan kita semakin bertumbuh dan menumbuhkan diri. Bertumbuhlah kepribadian kita. Bertumbuhlah rasa tanggung jawab. Bertumbuh rasa peduli. Bertumbuh wawasan. Jadi pendidikan adalah menumbuhkan. Pertumbuhan memerlukan waktu, memerlukan proses waktu yang cukup lama. Semula kita bergantung, susah diatur, sering jadi persoalan, minta diperhatikan, sering bikin jengkel.
tapi kemudian bertumbuh, bisa mandiri, mengatur, menjadi teladan, dan bisa memberi perhatian. Bertumbuh harusnya ke arah yang lebih baik. Sebab celakalah kita kalau kita bertumbuh ke arah yang buruk. Iya. Tambah jahat, tambah kikir, tambah cerewet, tambah serakah, tambah malas, tambah licik. Itu berarti mundur alias regresi. Yang ketiga, pendidikan mengubah seantero diri manusia. Saudara yang dikasihi Kristus, pendidikan dapat mengubah manusia. Apa yang diubah? Ada 3 hal yang diubah. Pertama, pendidikan mengubah pikiran kita. Kita dapat mengubah pikiran kita dengan menilai, menata ulang, menganalisis informasi yang ada di pikiran kita. Yang kedua, pendidikan mengubah perasaan kita, yaitu sikap dan nilai-nilai hidup yang kita anut. Pendidikan adalah mengubah pandangan kita tentang gagasan, tentang orang, benda, dan keadaan. Pendidikan mampu mengubah komitmen kita kepada nilai-nilai hidup. Ketiga, pendidikan dapat mengubah perilaku. Pendidikan mengubah tindakan, mengubah gaya hidup dan praktek hidup kita. Jadi pendidikan adalah mengubah keseanteroan diri, mengubah diri menjadi manusia yang lain, manusia yang baru. Perubahan yang demikianlah yang diinginkan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata pada ayat 41, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Sungguh aneh, saudara yang dikasihi Kristus, jika kuman di seberang lautan kita lihat, padahal gajah di depan mata kita tidak melihatnya. Memang itulah realita hidup, bahwa kita hanya mampu melihat dan menilai kelemahan, kekurangan, dan kesalahan orang lain saja. Sedikit kesalahan orang lain, kita langsung saja melihat dan menilainya. Padahal kesalahan kita bisa begitu besarnya, sering tidak kita lihat dan sering tidak kita ketahui. Itulah keegoisan diri kita. Sikap seperti inilah yang ingin diubah Yesus dari pikiran manusia itu lewat firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus, sehingga pikiran kita berubah. Karena pendidikan dapat mengubah pikiran kita untuk menilai, untuk menata ulang, untuk menganalisis informasi yang ada dalam pikiran kita ataupun apa yang kita lihat. Yesus berkata lagi dalam ayat 42 ini, "Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu,' padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat?" Sering kita hendak mengubah orang lain, padahal diri kita sendiri saja sulit untuk kita ubah. Yesus ingin bahwa orang yang mendengar firman-Nya boleh mengubah perasaan mereka, mengubah sikap dan nilai-nilai hidup yang kita anut. Karena pendidikan dapat mengubah pandangan kita tentang gagasan,
tentang keadaan. Pendidikan mampu mengubah komitmen kita pada nilai-nilai hidup, sehingga dengan kesadaran kita akan kelemahan, akan kekurangan, akan kesalahan kita, maka kita juga akan mengerti dan mau menerima kelemahan, kekurangan, dan kesalahan orang lain. Maka Yesus menegur orang yang bersikap seperti di atas tadi dengan mengatakan, "Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tuhan Yesus mengatakan mereka sebagai orang munafik. Kata munafik berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipokrit, yang artinya ya secara gamblang begitu, anak pemain sandiwara. Yang artinya secara harfiah, anak pemain sinetron. Yaitu orang yang melakukan segalanya bukanlah sebagai dirinya sendiri, tetapi memainkan perannya hanyalah dalam kepura-puraan. Demikian seringnya hidup kita hanya dalam kepura-puraan. Hidup penuh dengan sandiwara. Senyuman pun bukan lagi dari ketulusan, tapi bagaikan senyum seorang pedagang kepada pelanggannya yang siap mengorek isi kantong langganannya, sehingga mereka akan berkata, "Senyummu merobek kantongku." Ya, bertanam tebu di bibir, di luar manis, di dalam pahit. Melalui firman Tuhan, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa pendidikan dapat mengubah perilaku. Pendidikan dapat mengubah tindakan, mengubah gaya hidup dan praktek hidup kita. Mengubah sikap hidup terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam, terhadap kehidupan, kematian, dan juga terhadap Sang Khalik, serta mencari kehendaknya. Itulah guna pendidikan. Pendidikan mengubah seantero diri manusia menjadi manusia yang lain, menjadi manusia yang baru. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Kristus, cintailah pendidikan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, yang memberitahukan kepada kami agar kami mencintai pendidikan. Sebab Engkau juga melalui firman-Mu mendidik umat manusia. Ketika Engkau datang ke dunia ini, juga mendidik umat manusia akan mengerti tentang kasih, agar memandang orang lain justru dalam pandangan orang lain tersebut, agar berkembang wawasan, agar berkembang iman kepercayaan, bahkan berkembang sikap dan perilaku dalam hidup orang-orang percaya. Firman-Mu mendidik umat-Mu agar berubah menjadi hidup baru. Biarlah firman-Mu hari ini mendidik kami menjadi mencintai pendidikan, bahkan menjadi kehidupan di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Berkati firman-Mu hari ini yang telah menyapa kami, hingga boleh berbuah di dalam kehidupan bagi umat-Mu yang telah mendengar firman-Mu hari ini. Bapa Sorgawi, berkati semua warga jemaat-Mu dimanapun berada, dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, hingga lansia.
Berkati semua gerejamu hari ini dimanapun berada, baik yang beribadah di rumah maupun beribadah di gerejamu pada masa tatanan new normal life ini. Bapa Sorgawi, biarlah juga kami hidup sesuai dengan tatanan hidup normal baru. Dan iman kami juga boleh kami perbaharui menjadi manusia yang baru juga melalui pendidikan lewat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pemimpin gerejamu dimanapun berada, baik dari tingkat jemaat, resort, distrik, hingga di tingkat sinode. Bapa Sorgawi, berkati kami semua, sehingga kami boleh hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur pada. Amin.